Halo, perkenalkan, nama saya Ferdian Julianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Instruction Set Architecture. Lanjut. Jadi, apa itu ISA? Sini bisa dilihat ya, ISA is the specification of computer's appearance to programmers as its lowest level. Jadi, ISA ini merupakan rancangan paling sederhananya gitu dari sebuah komputer terhadap programmer. Jadi, programmer ngelihat komputer yaitu ISA gitu. Dia nggak peduli sama rangkaiannya, nggak peduli sama itu, sama komponen apa aja yang dilihat itu ISA. Lanjut, kenapa kita harus belajar ISA? Jadi ketika kita melakukan programming kepada komputer kita tentunya ingin menghindari program-program yang menggunakan logic gitu kan. Kayak misalnya or and not, tentunya kita ingin menghindari hal tersebut karena itu akan sangat konvensional dan sangat sulit dibaca gitu. Jadi kita akan mencoba menulis program kita dengan cara yang lebih mudah dimengerti tentunya. Dan itu dengan menggunakan higher level. Seperti bisa kita lihat di sini. Ini contohnya. Dengan higher level, sebenarnya kan ini intinya kan 1 tambah 1 sama dengan 2 kan. Cuman di sini bisa teman-teman lihat bisa perbedaannya ya. Di sini cuma perlu ya 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2. Sedangkan di low level representation, ini kita perlu gerbang logika gitu kan. Ini kan half adder kan. Belum lagi ntar kita mengartikan dari S sama 0-nya ini. Oke, lanjut ya. Jadi, instruction. Jadi ketika kita menggunakan CPU dan komponen lainnya, kita menggunakan instructions. Instructions itu ya sederhananya adalah bit strings. Jadi sekumpulan bit. Dan di dalamnya itu kita mengencode beberapa informasi yang ada di dalamnya itu. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, ini dia. Instructions. Ya di sini teman-teman bisa baca pengertiannya ya yang udah ada di sini ya. Cuman di sini yang saya mau tekankan itu adalah di bagian sini. Nih, instruction selalu dimulai dengan opcode gitu. 6 bit pertamanya ini nih. Ya, selalu dimulai dengan opcode. Nanti mau ISA parameter apapun itu. Oke, kita coba lanjut. Nah, jadi ketika kita menggunakan CPU dan komponen lainnya, kan kita menggunakan instruksi. Instruksi tersebut di pass off gitu ke beberapa bagian dari CPU yang melakukan translate. Jadi kan tadi kan dapat instruksi itu berupa angka tadi kan. Nah, itu akan dikirimkan ke bagian CPU yang mentranslate gitu kan. Dan kemudian akan dilakukan eksekusi. Nah, di sini bisa dilihat ya. Instruction are stored in RAM or ROM sebagai program. Jadi instruksi ini di-store ke memori dalam bentuk program. Dan kemudian alamat-alamat ini akan disediakan oleh program counter. Jadi ya dia akan count up atau meload new address dan juga PC sama associate control logic itu control logic yang berhubungan ya dia merupakan bagian dari control unit gitu. Nah ini ya tadi kan instruksi ini berupa program kan programnya itu di store ke memori dan ini sebenarnya kalau misalnya kita pakai ini nanti misalnya kita ada address nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang menentukan mana duluan yang jalanin ntar tuh program counter. Ya. Terus di sini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan yaitu ketika instruksi itu dia nggak mengatakan apapun tentang komponen apa yang akan digunakan itu. Ya ini angka-angka ini tuh dia nggak menyatakan mana sih yang harus bekerja. Misalnya kipas nih yang harus bekerja nggak kayak begitu cara kerjanya. Uh, Makanya ada istilah the implementation is separate from the instruction gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita pakai membandingkan gitu Intel prosesor sama AMD prosesor, keduanya itu sama-sama bisa mengimplementasikan x86 instruction set kan. Keduanya itu mengerti instruksi yang sama, padahal implementasinya tentunya berbeda kan. Kayak misalnya Intel ya dia pakai rangkaian logiknya gimana bentuknya, AMD juga pakai rangkaian logiknya gimana. Kita kan ya saya yakin beda lah. Uh, Ya mereka berdua nggak peduli gimana implementasinya, yang penting outputnya sama, bisa menjalankan instruksi dan bisa menjalankan instruksi tersebut dan hasilnya sama gitu. Iya, jadi ya hal tersebut nggak masalah.
asalkan memberi output yang sama. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh-contoh ISA. ISA ini ada dibagi menjadi beberapa kelas ya. Ada RIS, ada CISC, sama VLIW. Di RISC ini juga ada beberapa contoh nih, kayak MIPS yang nantinya kita akan bahas. Dan juga ya ini lain-lainnya. Lanjut. Ya, ini ada instruction format. Umumnya itu ada 3 format. Itu register, immediate, jump and branch. Ya, jadi ya intinya yang saya mau tekankan di sini adalah 6 bit paling pertama atau ya sebenarnya paling terakhir sih jatuhnya 15 ke 9. Dia selalu merupakan opcode. Mau bentuk yang 16 bit, ini kan contohnya 16 bit. Nanti ada 32 bit kayak di MIS. Ya, intinya itu dia menjalankan opcode yang dia tentunya akan menentukan operasi apa yang akan dilakukan. Oke, tadi kan kita udah melihat ya beberapa contoh ISA. Di sini saya ingin membahas soal MIPS. Kenapa saya nggak ngikutin yang ada di PPT Dimas? Karena saya ya kalau misalnya yang Dimas kan kita tinggal baca ya. Cuman di sini saya tertarik sama yang MIPS ini. Soalnya dia cenderung digunakan untuk pendidikan sebenarnya. Biasanya pendidikan di kampus menggunakan MIPS. Oke, terus MIPS instruction set ini dia umum digunakan untuk sistem embedded dan juga game consoles. Di sini ada contoh-contohnya ya kayak N64, PS1, PS2, PSP. Dimana konsol-konsol ini juga sebenarnya cukup populer dan menggunakan MIPS instruction set. Dan di MIPS ini kita menggunakan 32 bit. Nah, ya kalau misalnya kita lihat PPT yang di MAS, yang microprogramming kan dia contohnya kebanyakan 16 bit kan. Di sini saya mau ngasih perbandingannya ya dengan yang 32 bit. Dan saya mau tekankan ini ya, 6 bit pertama ini sama kan, opcode kan. Mau 32 bit sama yang kayak tadi nih. Yang tadi kan 16 bit nih kan. Juga 6 bit pertama itu opcode. Jadi ya selalu yang pertama itu selalu opcode. Dan di sini ada R-type, ada I-types dan juga J-type. Sama kayak yang sebelumnya si register immediate. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Oke, sini J-type. Ya, jadi kan jump instruction. Jump to address and execute instructions starting from that point. Ya ini kalau teman-teman yang udah ambil kelas sistem berbasis komputer, saya yakin udah pada paham ya tentang instruksi jump ini. Nah, ya ini ada opcode 000010. Di MIPS ini dia opcode untuk jump ya. Dan ini address to jump to. Jadi ini nih ke sisanya ini ya ini alamat yang untuk menentukan jam kemana dan dari apa ya, jam kemana ya. Oke, next ya. Yang kedua ada I-type instruction atau immediate. Jadi di sini ada contoh strings, bit strings. Ya ini 8 ya. Opcode 8 itu dia merupakan add immediate atau kalau ntar di itunya add. Ya, ini ada opcode 8, terus ada source register, ada target register, ada immediate value. Jadi ya source register, ya kita kan ya ini sumbernya gitu, register apa yang ingin dilakukan operasi gitu. Terus ada target register, di mana nanti hasil operasinya akan di-store ke target, dan juga immediate value akan dilakukan operasi. Karena kita opcode 8, makanya di sini plus ya. Ya, dan yang ingin ditekankan, immediate value ini dia bukan register ya, berbeda dengan yang lainnya. Immediate value ini dia murni merupakan value yang ingin ditambahkan. Ya, oke, lanjut. Nah, ini dia. Yang selanjutnya itu R-type instructions. Jadi ini bisa dilihat ya. Kalau misalnya ada contoh instruksi lagi, ini opcode. Kalau di R-type instruction ini dia opcode-nya ini selalu 00000 depannya, default ya. Terus ada source register, ada target register, destination register, shift amount, sama function. Saya nggak akan membahas lebih detail terkait yang hal-hal ini. Cuman yang ingin ditekankan itu di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan I-type, kan dia kan opcode ini kan 6 bit ya.
Terus gimana caranya kalau misalnya kita maunya 7 bit? Tentunya kalau misalnya kita menggunakan I-type, ya dia nggak akan bisa, karena bisa sih, cuman ya registernya di mediatnya ini ya nanti dia akan berkurang 1 bit gitu kan. Kalau ini kan sisanya ada 16 bit nih. Ya kalau misalnya kita mau opcode 7 bit ya berarti ini nanti nggak bisa 16. Ya. Ah, oleh karena itu kita bisa menggunakan namanya R-type instructions. Ini 2 pangkat 6 dapat dari mana? Dapat dari jumlah opcode ini. Ya, lanjut ya. Ah, terus dengan kita menggunakan R-type, kita bisa dapat menggunakan function ini. Ya, jadi function ini dia memberikan opsi gitu. Ya, jadi function ini dia kan akan memberikan set set function. Jadi instruksi apa yang ingin dimasukkan gitu. Ini bisa diatur di function ini. Dimana nanti jumlah maps instructionnya maksimumnya itu ya ini 2 pangkat 6 dikurangin 1 kan. Karena ini 0000 ini default. Ditambah sama 2 pangkat 6 sisanya nih function. Ya. Dan sisanya ini sama target register, destination register. Ya. Lanjut. Ya. Oke. Kan kita udah sampai saat ini kita udah mempelajari basic ASA ya dan juga instruction format. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya bekerja gitu kan? Ya, ini ada contoh kasus. Di sini kita misalnya mau nambahin 5 ke register 2 dan men-store hasilnya ke register 6. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau misalnya kita menggunakan bit strings, ini sangat rumit ya. Ini kan 8 kan opcode-nya penjumlahan ya. Terus ini register 2 source registernya, terus ini destination registernya, terus ini immediate value-nya, ini sangat rumit. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya lebih mudah? Untuk ya, beruntung ya, kita mengenal assembly language. Ya, dengan assembly language, ya jadinya sesimpel ini gitu. Add immediate, register 6, register 2, 5. Ya, semudah ini. Ini kita nanti akan bahas contohnya lebih lanjut ya. Ya, explore more. Sini jadi kalau misalnya kita buka browser kita, di sini ada situs ya dari Kalamazoo College. Dia ada membahas soal MIPS. Jadi ya ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada contoh-contohnya. Teman-teman bisa baca nanti lebih lagi. Di sini nih. Ini contoh contoh yang R type ya. Jadi kan ini add S0, S1, S2. Kalau misalnya di assembly itu dia sama kayak sih. Jadi yang di kiri, yang duluan itu yang destination, S0 kan. Sedangkan kalau misalnya kita lihat opcode tadi kan, kalau kita lihat opcode, nih, jauh, di sini aja. Destinationnya itu yang paling belakang justru. Ya jadi kalau di assembly sama di barisan bit strings ini dia agak berbeda urutannya ya. Cuman intinya ya sama. Jadi kalau misalnya contoh ini nih, add S0, S1, S2. Jadi intinya dia melakukan S1 ditambah add S2 dan hasilnya di store ke S0. Itu buat yang R-type ya. Terus kita lanjut nih buat yang I-type, immediate. Oke, contoh ini nih, yang tadi kita udah bahas juga di contoh sebelumnya. Add immediate, opcode-nya 8, terus ini registernya 1, targetnya kan, terus source-nya 2, dan immediate-nya, nih, immediate-nya 100. Ya, ya begitu sih. Terus kalau misalnya yang jump type, yang J-type ya dia langsung aja JLoop, langsung deh. Opcode-nya itu kalau misalnya jam itu 2 kan, 000010. Terus sisanya address-nya mau kemana. Karena ini 10.000 ya dia jadi ini. Iya, begitu deh yang ya. Ya di sini buat contoh-contoh yang lebih detailnya, teman-teman bisa cek juga di berkeley.edu. Sama yang tadi sebenarnya ini udah cukup lengkap sih. Buat yang hal-hal yang esensial udah cukup lengkap. Di sini juga penjelasannya lebih mudah dimengerti. Cuman yang di MIPS ini dia lebih detail ya. Ada kayak unsigned drift shift, right shift, dan lain-lainnya. Ya, oke. Jetpack. Ya.
Oke, sekian dari saya. Eh, Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Eh, Terima kasih.